مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan memusatkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, baik gerakan hati, gerakan lisan maupun gerakan tubuh kita dalam satu tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya dalam bentuk pengagungan terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga melaksanakan ibadah salat setiap harinya, mengawali gerakan lisan dan gerakan tubuh kita dalam bentuk ibadah itu dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Secara sederhana kita akan menerjemahkan kalimat Allahu Akbar itu dengan arti Allah Maha Besar. Tubuh kita bergerak secara sinergi dalam bentuk ruku dan sujud setelah didahului dengan takbir itu Allahu Akbar. Kesempurnaan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu juga dipengaruhi dengan seberapa kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita mampu menghayati kalimat Allahu Akbar itu di dalam aktivitas mengawali gerakan salat kita. Allah Maha Besar. Kemaha besaran Allah ini tentunya tidak dalam bentuk perbandingan rasio kepada fisik maupun materi tertentu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibandingkan dengan fisik maupun materi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas Allah berfirman walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Tidak ada yang dapat membandingi, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kajian akidah tentunya tidak layak membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Begitu juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Artinya kemahabesaran dan kemahaagungan Allah dalam kalimat Allahu Akbar yang kita lakukan mengawali gerakan sholat kita itu, maknanya bukan Allah itu besar secara fisik. Besar secara fisik itu, secara perbandingan rasionya itu, ketika sesuatu menghabiskan banyak ruang. Dari situlah maka kita akan mengatakan bahwasanya manusia ukurannya lebih besar daripada mikroba, bumi ukurannya lebih besar dari manusia, bulan, matahari lebih besar ukurannya daripada bumi, gugusan tata surya lebih besar daripada bumi, galaksi lebih besar daripada gugusan tata surya, ini lebih besar daripada itu lebih besar daripada itu. Kalau perbandingan rasionya dari segi fisik maupun segi materi, sesuatu yang banyak menghabiskan ruang, maka itulah ukuran yang terbesar dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah maha besar sebelum waktu ini bergulir. Allah sudah maha besar sebelum ruang itu tercipta, alam ini tercipta, makhluk ini tercipta, langit, bumi, matahari, bulan, arasy, sebelum semua itu tercipta, Allah sudah maha besar. Besar secara fisik itu juga tidak sesuatu yang istimewa. Apa hebatnya besar secara fisik? Apalagi sampai dianggap sebagai layak untuk dijadikan sebuah sembahan. Kalau besar ukuran secara fisik atau secara materi dianggap layak untuk diakui sebagai sesuatu yang istimewa, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk disembah, maka kita akan sepakat bahwasanya boleh mikroba menyembah manusia, boleh manusia menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, karena ukurannya lebih besar daripada fisiknya manusia. Tetapi tentunya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW ini bertentangan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seorang ulama ahli lughah, Al-Imam Ibnu Mandur, di dalam kitab beliau Lisanul Arab pada juz 3 mengatakan bahwasanya wa muntaha kulli syai'in hadduhu, ujung dari segala sesuatu itulah batasannya. Ukuran fisik atau materi itu mau sebesar apapun kita mengatakannya pasti punya batasan. Mau sebesar apapun ya, langit punya batasan, bumi punya batasan, arasy juga punya batasannya. Segala sesuatu yang ukurannya secara fisik maupun secara materi pasti punya batasan. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala besar secara fisik, maka siapakah yang membuat ukurannya? Kalau kita mengatakan sesuatu selain Allah, berarti ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat ukuran bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin Allah diciptakan. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengukur zatnya itu, maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berevolusi. Dan kedua hal ini menunjukkan bukan sifat ketuhanan. Saya katakan air mineral yang ada di dalam botol ini saya letakkan di atas meja. Otomatis meja yang menjadi tempat punya ukurannya, dan yang ditempatkan
Standarisasi ukurannya adalah apa yang menjadi tempatnya. Orang akan mengatakan botol ini lebih kecil dari mejanya, botol ini lebih besar daripada mejanya, atau botol ini seukuran dengan mejanya. Itu naluri. Artinya botol ini punya ukuran karena dia punya tempat. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada pada tempat tertentu, berarti Allah Subhanahu wa taala punya ukuran sesuai dengan ukuran tempat itu. Allah lebih besar dari ukuran itu, Allah lebih kecil dari ukuran itu, atau Allah seukuran dengan ukuran itu. Lebih membingungkan lagi kalau kita akan menggunakan sebuah daya alam lain. Kalau Allah berada di tempat sesuatu itu makhluk bukan? Makhluk. Kalau makhluk berarti sebelumnya pernah tidak ada. Sedangkan Allah sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada. Di mana posisi Allah? Di mana letak Allah sebelum Allah menciptakan makhluk? Ada makhluk. Berarti pernah tidak ada. Sebelum arah itu ada, di mana posisi Allah? Langit makhluk sebelumnya pernah tidak ada. Ketika langit belum ada, di mana posisi Allah? Posisi Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk diciptakan, setelah makhluk diciptakan, dan seterusnya itu tidak akan berbeda. Bahwa Allah tidak membutuhkan makhluk. Sedari awal belum diciptakan makhluk, Allah sudah nggak butuh. Jadi kenapa tiba-tiba ketika makhluk itu diciptakan Allah butuh pada tempat itu? Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama generasi salaf yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Abu Fadl At-Tamimi di dalam kitab beliau I'tiqad Imam Ahmad bin Hanbal pada halaman 41 mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala ma yalhaquhu taghayyurun wala tabaddul wala talhaquhu hudud. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengalami perubahan dan pergantian. Artinya Allah tidak berevolusi. Allah itu tidak berubah. Sebab sifat berubah itu adalah sifat makhluk. Jadi kan berubah terus. Kita yang sekarang ini berbeda dengan kita yang 5 detik yang lalu. Itu manusia. Minimal kulit kita mulai mengeriput, tubuh kita mulai itu manusia. Sifatnya mengalami perubahan. Makhluk itu berubah, berevolusi. Allah Subhanahu wa taala la yalhaquhu at-taghayyur wa la tabaddul. Allah itu tidak mengalami perubahan dan pergantian. Karena itu sifat makhluk. Wa la talhaquhu hudud, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh ukuran tertentu. Qabla khalqil 'arsy wa la ba'da khalqil 'arsy. Baik sebelum Allah menciptakan 'arsy atau setelah Allah menciptakan 'arsy. Kemudian Al-Imam Abu Fadl At-Tamimi mengatakan wa kana yukiru Imam Ahmad bin Hanbal ala man yaqulu innallaha fi kulli makan li'anna al-amkinata kullaha mahdudah. Oleh sebab itu maka Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari, menolak, mengkritisi orang yang mengatakan Allah itu ada di semua tempat, karena semua tempat itu pasti punya ukuran. Mau di mana pun kita menyebutkan tempat itu, pasti tempat itu punya ukuran. Allah Subhanahu wa taala tidak punya ukuran. Karena kalau Allah punya ukuran berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki batas. Tuhan itu tak punya batas. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dikemukakan oleh Imam At-Tahawi, ulama generasi salaf. Dia lahir di tahun 239 Hijriah, generasi salaf 300 pertama. Di dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah, dia mengatakan bahwasanya wallahu ta'ala 'anil hudud wal ghayat. Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari batasan dan juga tujuan. Artinya batas akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala suci 'anil aqda wal adawat wal arkan. Allah juga suci dari unsur-unsur, organ-organ. Kita ini
Ketika mau menggenggam atau melepaskan sesuatu, kita punya kuasa. Tapi kekuasaan kita itu membutuhkan sesuatu yang lain. Apa itu? Tangan. Kalau kita nggak punya tangan, kita nggak bisa menggenggam, nggak bisa melepas, nggak bisa menarik, nggak bisa mendorong sesuatu. Ketika kita mau bergeser dari satu titik kepada titik yang lain, kita membutuhkan organ yang disebut dengan kaki. Kita punya kemampuan melihat, tapi kemampuan melihat kita itu membutuhkan kepada unsur-unsur yang ada dalam mata kita ini. Butuh kelopak mata, butuh pupilnya, butuh korneanya, butuh ribuan saraf yang ada di dalam mata ini. Ketika kita katakan kita mampu mendengar, maka kita membutuhkan telinga. Butuh gendang telinganya, butuh udara menyampaikan getaran-getaran suara itu. Kita mendengar, kita melihat, kita menggenggam, melepaskan sesuatu, berpindah dari satu titik kepada titik yang lain, membutuhkan kepada organ-organ ini. Karena kebutuhan kita kepada organ-organ ini, kemampuan itu pun terbatas. Kita bisa melihat, tapi penglihatan kita terbatas karena kita menggunakan organ itu yang disebut dengan mata. Cahaya yang terlalu terang kita tak mampu lihat. Ruangan yang terlalu gelap kita tak mampu melihatnya. Sesuatu yang terlalu jauh kita tak mampu melihat. Sesuatu yang terlalu dekat kita tak mampu melihat. Suara terlalu keras kita tak mampu melihat. Suara terlalu pelan kita tak mampu mendengar. Suara terlalu pelan kita tak mampu mendengar. Sesuatu yang terlalu berat kita tidak mampu menggenggamnya. Dan akhirnya punya keterbatasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan wahdaniyah, Maha Esa. Kita wujudkan dalam kalimat Allahu Ahad. Keesaan Allah ini keesaan dalam zat, keesaan dalam sifat, keesaan dalam af'alnya. Maka Allah tidak butuh tangan untuk menciptakan. Allah tidak butuh kaki, Allah tidak butuh mata, Allah tidak butuh telinga. Karena kalau kita katakan bahwa Allah punya unsur-unsur ini, berarti Allah tidak esa pada zatnya. Karena segala sesuatu yang memiliki unsur pasti membutuhkan pada unsur ini. Maka ketika kita menyebutkan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Esa, kata Al-Kabir yang diambil dalam mewujudkan kalimat Akbar tadi itu, Al-Kabir itu maknanya kan tidak selalu dalam bentuk fisik. Seperti yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqasid Al-Asna fi Bayani Asma'illahi Ta'ala Al-Husna, bahwa Al-Kabir itu setidaknya memiliki dua makna sebagaimana dikutip di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surah Al-Qasas ayat 23 ketika Allah berfirman Syekhun Kabir. Arti kabir di sana adalah sosok seseorang yang sudah melampaui waktu yang panjang. Bahasa sederhananya tua. Maka ketika disebutkan Syekhun Kabir berarti orang tua. Ketika kita menghubungkannya pada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan di dalam Al-Quran wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu adalah al-awwal. Artinya Allah qadim, Allah dahulu sebelum segala sesuatu itu ada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kabir, artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala qadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-awwal, tidak didahului oleh sesuatu pun. Yang kedua makna kabir berikutnya termaktub di dalam surah Yusuf ayat 80. Kabiruhu, penyebutan istilah kabiruhu pada ayat itu mengindikasikan tentang kedudukan, kekuasaan, kehebatan, kemampuan, pengaruh seseorang kepada yang lain. Bahkan dalam keseharian kita sering saja menyebut orang big boss. Bukan karena ukuran tubuhnya yang besar, bahkan terkadang ada orang yang tubuhnya mungil, minimalis, kita sebut dengan big boss. Kenapa disebut dengan big boss? Karena dia punya kedudukan, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya jabatan, punya karisma, punya kewibawaan. Apapun itu yang merupakan sifat keagungan bagi seseorang itu, kita sebut seseorang dengan sebutan big boss. Bukan karena ukuran fisiknya. Jadi ketika kita mengawali sholat kita atau ibadah kita dengan kalimat Allahu Akbar itu artinya bukan secara fisik. Dan sebenarnya ini pun sudah kita pahami dari kecil. Ketika kita Allahu Akbar, tak pernah terpikir oleh pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sosok raksasa yang begitu besar.
Kekuatan pemahaman kita, pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu juga mempengaruhi bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu menghantarkan pada pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya salam dan selawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hidayah kepada kita untuk memiliki energi yang dapat menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena sebab jalan cinta itulah yang dapat menghubungkan dan mempertemukan kita kepada Rasulullah yaumul qiyamah. Bukan karena sebab amal kita. Karena kita memiliki banyak keterbatasan dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan amal kita seperti amalnya Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah kita tidak sekuat ibadahnya Rasul. Bahkan para sahabat pun tidak mampu meneladani ibadahnya Rasulullah SAW. Tapi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita sebagai hiburan, Rasulullah SAW katakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai ketika di hari kiamat. Semoga atas nama cinta itu kita bersama dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pembahasan pada hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua ini lebih dikenal dengan istilah hadis Jibril. Di dalam kitab ini diberi sebuah tema al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Karena hadis ini nanti akan berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga ihsan. Terkadang kita menganggap ini adalah sesuatu yang sangat sepele sekali. Hari ini kok membahasnya masih rukun iman, hari ini kok masih membahas soal rukun Islam. Kenapa nggak bahas siasat saja, politik saja? Kenapa tidak bahas masalah jinayah saja? Atau persoalan-persoalan kontemporer gitu? Perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang sangat mendasar sekali. Namun kendati pun ini pelajaran yang sangat mendasar, toh pada faktanya banyak orang yang tidak menguasai di tahap dasar ini, sehingga di tahap lanjutan mereka akan bermasalah. Oleh sebab itu ketika kita mau menguasai disiplin ilmu tertentu, maka yang pertama kali yang harus kita kuasai adalah definisinya. Atau setidaknya kita menguasai topiknya terlebih dahulu, batasan-batasan itu. Kalau tidak, ketika kita membahas di tingkat lanjutan, kita akan menjadi masalah. Contoh sederhana begini. Di era tahun 90, tahun 2000, muncul pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasanya Islam itu adalah kepasrahan. Betul secara bahasa. Islam itu artinya pasrah. Namun istilah pasrahnya itu dikirim kepada sebuah opini bahwa cukuplah di dalam beragama itu ya kepasrahan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jalan yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran ini muncul karena tidak menguasai rukun Islam yang 5 itu. Bahwasanya Islam itu dibangun kepada 5 fondasi, ada syahadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi tidak hanya sekedar pasrah saja cukup berhenti sampai di situ. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini bersumber dari Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal mengatakan begini, suatu ketika aku pernah berboncengan bersama Rasulullah SAW. Aku berada di belakang Rasulullah SAW di dalam sebuah perjalanan. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah? Hai Mu'adz, tahu gak kau apa yang menjadi hak Allah terhadap hamba dan apa yang menjadi hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, haqqullahi
ta'ala 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah mereka menyembah Allah, mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa man la yusyriku bihi syai'an alla yu'adzib. Bahwasanya orang yang tidak bersekutukan Allah itu dia tidak akan diadab. Lalu apa kata Muhammad bin Jabal? Dia kata, hal ubasyiru bin nas, ya Rasul, perlu tak kira-kira aku sampaikan apa yang kau ajarkan ini kepada orang-orang? Apa kata Rasulullah? Nah, jangan disampaikan. Kalau kau sampaikan apa yang kau ajarkan hari ini kepada mereka, nanti mereka akan bersantai-santai. Karena di dalam hadis itu dikatakan hak hamba kepada Allah, kalau dia tidak syirik kepada Allah cukup, dia tidak akan diadab. Artinya kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak puasa, kalau dia nggak zakat kan cukup, yang tidak syirik. Maka Rasulullah katakan jangan sampaikan ke orang-orang. Nanti mereka akan berleha-leha, mereka mencukupkan diri dengan ini saja. Artinya adalah bahwa para ulama menjelaskan berdasarkan pemahaman terhadap hadis ini, kalau mau belajar itu bitadrij, namanya bertahap ya. Dari tingkat yang dasar dulu, bertahap baru sampai tingkat yang akhir. Sehingga kita nggak mengalami kebingungan ketika berada dalam pembahasan lebih lanjut. Ini kita baru belajar, udah babnya sunnah bid'ah. Bingung kita. Saya yakin percaya orang yang baru belajar agama, buka babnya itu bab sunnah bid'ah akan mengalami kebingungan. Karena sebab apa? Dia belum belajar itu hukum taklifi itu bagaimana, hukum wad'i itu bagaimana, istidlal terhadap hukum itu bagaimana. Kita mau bahas bid'ah, mau bahas sunnah, kalau ditanya dalil itu apa aja kita mesti kebingungan. Kita tahunya dalil apa? Al-Quran sama hadis, ya salah. Dalil itu banyak, ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas, ada ijma'. Kok dalil itu hanya dibatasi pada Al-Quran dan hadis saja? Apakah qiyas itu bukan dalil? Apakah ijma' itu bukan dalil? Ada istihsan, ada istishab, maslahatul mursalah, syadsatul dhari'ah, syar'u man qablana, al-uruf, banyak sekali dalil ini. Dan ini dirangkum oleh para ulama. Makanya ketika belajar itu harus ditadrij. Yang kedua, ada orang yang kuliah di luar negeri begitu balik ke Indonesia mengatakan bahwa tidak boleh menyebutkan istilah non-muslim itu kafir. Karena sebab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan agama-agama yang ada di dunia ini. Maka biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan memutuskan agama mana yang masuk dalam surga atau tidak. Ini karena pengetahuan atau penguasaan terhadap ilmu yang dasar itu nggak dapat. Ia benar pada akhirnya Allah yang menentukan, tapi kisi-kisinya itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ada keraguan-keraguan lagi? Rukun Islam, rukun iman itu ada berapa? Seseorang dianggap beriman ketika dia menguasai, meyakini rukun iman itu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan seterusnya. Kalau yang tidak mempercayai itu, otomatis kafir, sudah selesai. Ini pengetahuan yang sangat berdasar sekali, yang harus kita genggam kuat itu. Sehingga nanti ketika pembahasan yang lebih lanjut, kita bergerak dari situ, dari bawah dulu. Sama seperti anak kecil itu sering saya uji juga. Bagaimana kalau seandainya kalian berjalan dari rumah sudah dalam keadaan berlutut menuju masjid, kemudian di tengah jalan kalian menginjak kotoran hewan. Lalu sampai di masjid apa yang kalian lakukan? Bersikat kaki kemudian berlutut. Apa berlutut tadi? Apakah menginjak najis itu kemudian membuat wudu menjadi batal? Kenapa mereka masih mengalami kebingungan? Karena mereka nggak duduk tuh ilmu dasarnya itu nggak duduk. Oleh sebab itu pembahasan tentang hadis ini itu tidak ada habis-habisnya. Bahkan di dalam kitab ini saja kalau kita mengupas dan menelusuri pembahasan ini,
Bisa beberapa kali pertemuan. Apa hadis ini? Kita bacakan terlebih dahulu sebagaimana bersumber dari Umar radhiyallahu anhu. Dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu juga. Qala yang katakan baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidun bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Suatu ketika kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri pakaiannya sangat putih bersih dan rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahad. Tidak diketahui ada tanda-tanda dia melakukan perjalanan yang jauh. Wa la ya'rifu minna ahad. Dan salah seorang di antara kami pun tidak ada yang kenal orang ini. Kalau dibilang penduduk lokal, tidak ada yang kenal. Tapi kalau dia musafir dari luar daerah masuk kemari, tanda-tanda dia musafir enggak. Kalau tanda musafir pasti bajunya lusuh karena menempuh perjalanan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan aku atau sampaikan kepadaku, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan ibadah haji. Ini istata'a ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Lalu orang ini mengatakan, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran. Dia bertanya, dia mulai membenarkan. Ini biasa pertanyaan ujian, bukan pertanyaan tanda tidak tahu. Maka dia mengatakan kembali, fa akhbirni 'anil iman, dan kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, "Antu'mina billah." Engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar baik maupun buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul kembali mengatakan, "Sadaqta, benar engkau Muhammad." Lalu dia mengatakan, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatnya. Maka orang tersebut kembali mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Ajarkan kepadaku tentang hari kiamat, atau kabarkan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Maka Rasulullah bersabda, "Man mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il." Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Maka dia mengatakan, "Fa akhbirni 'an amaratiha." Maka ajarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Antailal amatu rabbata wa antaral mu'batal 'uratal 'alata ri'a asy-syari yataqawaluna bil bunyan." Thumma qala falabithu maliyan thumma qala, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Apa kata orang tadi itu? Tanyakan, ajarkan kepada atau beri informasi kepada tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tandanya adalah bahwa seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan kau melihat bagaimana orang yang bertelanjang kaki, tidak berpakaian,
atau pengembala domba, mereka berlomba-lomba berpacu untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Kemudian pergilah laki-laki tadi itu, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man sa'i?" Tahu tak engkau kira-kira siapa yang bertanya tadi? Qultu, maka Umar menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Baik saudara-saudara yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan merinci penjelasan tentang lughahnya, karena di dalam kitab ini ada lughatul hadis ya. Ada juga ahamiyah itu, seperti ahamiyah itu perlu dibahas. Kita ambil dari fikih hadisnya saja. Fiqhul hadis wa ma yushir ilaihi. Fikih hadis dan juga apa yang ditunjukkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tahsinul thiyabi wal haynati. Memperbagus pakaian. Yastahsinu irtida'il thiyabi an-nadhifati wa tatyibi bil raihati zakiyyati lidukhulil masjid wa huduri majalisil ilmi. وَالتَّأَدُّبِ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَمَعَ الْعُلَمَاءِ فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى مُعَلِّمًا لِلنَّاسِ بِحَالِهِ وَمَقَالِهِ. Ini poin pentingnya ini, karena orang tidak sampai kembali membahas masalah ini. Apa kata di dalam kitab ini? Membaguskan pakaian dengan pakaian yang bersih, kemudian menggunakan aroma minyak wangi ya. Untuk masuk ke dalam masjid atau hadir di majelis-majelis ilmu dan beradab di majelis-majelis ilmu bersama dengan para ulama. Sesungguhnya malaikat Jibril itu ketika datang kepada gurunya para manusia dengan keadaan dan ucapan yang seperti itu. Tadi dikatakan bagaimana posisi malaikat Jibril ketika datang, pakaian putih bersih, rambutnya hitam, betul-betul hitam, berhadapan dengan Rasulullah SAW dengan penampilan yang yang paling terbaik yang bisa dia munculkan di hadapan Rasulullah SAW. Maka sebenarnya kita perlu meneladani ini. Ketika hadir di masjid itu dengan menggunakan pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling rapi, aroma tubuh yang wangi. Bahkan para ulama mengatakan makruh hukumnya masuk ke dalam jamaah dalam keadaan kita berbau, baik bau mulut, bau tubuh. Sholatnya sah, tapi sholat dalam keadaan seperti itu makruh hukumnya. Nah, maka bagus-bagus kan masuk ke dalam majelis ilmu, jumpa sama ulama, itu mestinya dengan pakaian terbaik kita. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai manusia, kenakanlah perhiasanmu ketika engkau masuk ke setiap masjid. Gunakan pakaian kita yang terbaik. Bahkan dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah menyediakan uang sekitar 1.500 dirham untuk membeli pakaian dia khusus untuk sholat malam. 1 dirham, 5 dirham itu kalau kemarin-kemarin itu harganya sekitar 750.000. 750.000, 5 dirham. 350.000, 5 dirham. 10 dirham sekitar 700.000. Jadi kalau 1.500 dirham itu kira-kira berapa duit? Itu dibuat Imam Abu Hanifah hanya untuk pakaiannya ketika qiyamul lail saja. Artinya ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berikan adab yang paling maksimal, busana yang paling indah, busana yang paling cantik. Nah, jadi yang pertama sekali kita dapat pelajari dari hadis ini adalah bagaimana cara kita berbusana tadi, menjaga adab kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Berikutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab ini, ma huwal Islam? Apa Islam itu? Al-Islam lughatan, Islam menurut bahasa adalah al-inqiyadu wal istislamu lillah. Tunduk dan berpasrah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syar'an, dan menurut syariat adalah qaimun ala asasi khamsin. Menegakkan 5 asas. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalawat fi awqatiha kamilatan syuruti wal arkani.
syahadat bahwa saya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menegakkan sholat fi awqatiha, pada waktunya. Pada waktunya itu mana? Waktu sholat itu ada tiga. Ada waktu awal, ada waktu awsat, dan ada waktu yang akhir. Ya, ketika kita mengerjakan sholat di tiga waktu itu ya masih berada pada waktunya. Jadi ketika dikatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu ada batasan waktunya bagi orang-orang yang beriman, maka ketika sholat di awal waktu ya itu waktunya, sholat di tengah waktu ya itu waktunya, sholat di akhir waktu ya itu waktunya. Jangan mencela orang yang sholat di akhir waktu, karena dia masih tetap sholat di waktunya. Yang dicela itu kalau orang yang sholat di luar waktu atau sebelum masuknya waktu, itu dicela. Zuhur jam 12:30, jam 12 udah sholat, dia lagi rajin punya. Duluan aja lah aku pilih istirahat gitu kan. Dia dicela karena apa? Sholatnya tidak sah karena belum masuk waktu. Apa sholatnya sudah lewat waktunya? Nanti aja lah sholat zuhurnya jam 5 gitu. Ya udah lewat waktunya, itu dicela karena sholat tidak pada waktu. Setiap orang yang sholat di awal waktu, di tengah waktu maupun di akhir waktu, ini masuk dalam kategori orang yang sudah tepat mengerjakan sholat pada waktunya. Kamilat asyuruti wal arkan, sempurna syarat dan rukun-rukunnya. Pembahasan syarat dan rukun dibahas masalah ini. Wa mustawfatus sunani wal adabi, dan menyesuaikan dengan sunnah-sunnah dalam sholat itu. Begitu juga dengan adab-adabnya. Jadi jangan membatasi sholat hanya pada yang wajib-wajibnya saja. Kalau berwudu itu wajibnya kan cuma 4, basuh muka, basuh kedua tangan, sapu kepala, kemudian basuh kaki, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Tapi jangan membatasi pada itu saja. Sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sholat juga begitu. Wal adab, begitu juga dengan adabnya, etikanya. Wa ita zakat, Islam itu juga menunaikan zakat. Wa shaumi syahril Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baitil haram, maqatan fil umri ala man qadara alaihi, wa tawaqqal lahu mu'nat as-safari min az-zadi wa rahilati wa nafaqatil ahli wal iyali. Melakukan ibadah haji ke Masjidil Haram, ke Baitul Haram sekali seumur hidup bagi orang yang mampu melakukannya dan memenuhi kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan membawa bekal dan juga kendaraan serta mampu memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi syarat untuk bisa melakukan ibadah haji itu bukan hanya bisa melakukan perjalanan saja, tapi dia mampu juga meninggalkan bekal kepada keluarganya. Silahkan pergi berlama-lama, tapi jangan sampai menelantarkan keluarga yang ada di rumah. Jemaah yang Allah SWT, waktu yang membatasi kita. Sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan, insya Allah kita akan diskusikan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Mati lagi seperti Musa, Ibrahim, dan lain-lain. Itu apakah itu bisa dibilang dimensi waktu atau pembatas langit? Bisa dibilang hal itu sebagai lorong waktu. Baik. Jadi perjalanan Isra wa Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW. Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa lagi 1, lagi 2, lagi 3, lagi 4, lagi sampai lagi 7, kemudian naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha. Yang pertama saya dudukkan dulu. Banyak orang menjadikan hadis ini sebagai bukti Allah itu di langit. Padahal hadis ini tidak menyatakan Allah itu berada di langit. Tuh, tapi Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, itu makomnya Rasul. Makomnya Rasul ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sedangkan makomnya Nabi Musa di Bukit Tur Sina, baca surah Toha. Ketika Nabi Musa mau minta ketemu sama Allah, disuruh kemana? Apakah ke Sidratul Muntaha? Tidak, tapi disuruh ke Bukit Tur Sina. Apakah Allah di Bukit Tur Sina? Tidak. Tapi di situ makomnya Nabi Musa. Makanya Rasulullah katakan, la taqduruni ala Yunus bin Matta. Jangan kalian mengistimewakan aku dibandingkan dengan Yunus bin Matta. Hanya karena aku pernah naik ke atas langit, sedangkan Yunus bin Matta pernah berada di dasar lautan. Tidaklah aku lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan Yunus bin Matta. Kalau Allah itu adalah sesuatu materi, maka kalau kita katakan Allah di atas, yang ke atas lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan yang ke bawah. Maka kita akan katakan astronot yang dekat kepada Allah dibandingkan tukang gali kubur. Kalau ukurannya adalah tempat di atas atau di bawah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
perjalanan Isra wa Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW tergambar nilai filosofinya di dalam ayat yang tegas disebutkan di dalam awal surah Al-Isra ayat 1. Makanya saya selalu membantah orang mengatakan tujuan Rasulullah SAW Isra Mi'raj adalah untuk menyebut wahyu sholat. Memang salah satu hadiah dari perjalanan itu mendapatkan perintah sholat, tapi bukan itu tujuannya. Apa tujuannya? Dijawab di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriya minal masjidil aqsa lailan minal masjidil Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berikan keberkahan sekitarnya itu. Untuk apa? Dijawab itu linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran. Makanya Rasulullah itu tidak kan bisa saja kan bagi Allah dari Masjidil Haram langsung naik ke situ, bisa sekali. Tapi kenapa harus melampaui dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dan itu pun nggak langsung, Pak. Itu singgah dulu dari Masjidil Haram, singgah dulu ke Thayyibah yang sekarang jadi Madinah, singgah lagi ke Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam, baru terus masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak langsung saja? Karena Rasulullah itu hendak ditunjukkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peristiwa yang ingin dipelajari, ada nampaknya sejarah di sana yang perlu diteladani oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ketika terjadinya Mi'raj Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit 1, 2, 3. Kenapa ketemu dulu dengan nabi-nabi itu? Karena untuk menunjukkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, pahit getir penderitaanmu dalam dakwah ini, pahit getir dalam dakwah ini sudah kami lalui, kau tidak sendirian. Artinya kesusahan itu enggak sendirian kau lakukan, kami juga bersama denganmu, kami juga sudah melampaui itu. Makanya ketika kita membahas ulumul Quran berkaitan dengan qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, kenapa sih ada kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya? Salah satu yang hikmahnya adalah bahwa hendak menghibur hati Rasulullah bahwa Rasulullah tidak sendirian di dalam menjalani dakwah itu. Kenapa? Ketika ia merasa sendirian dalam menjalani dakwah itu, dia akan merasa kecil, dia akan merasa pahit getir dalam perjuangan dakwah itu. Ini dikatakan oleh para ulama. Salah satu yang terjadi dalam kitab Al Quran yang ditulis oleh Syekh Al-Qattan. Berikutnya, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi itu, bukankah mereka sudah meninggal dunia? Kok bisa manusia yang secara fisik lengkap itu berpadu antara ruh dengan jasadnya ketemu sama orang yang sudah meninggal dunia? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin yang tidak berbentuk fisik seperti kita pun, kalau Allah berkehendak kita bisa melihat, tidak bisa melihat. Malaikat yang entitasnya berbeda dengan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, kita pun bisa melihat. Bayangkan ini di dalam surga itu, ketika Allah SWT Rasulullah SAW jelaskan, surga itu penduduknya memiliki rumah yang terbuat dari cahaya. Gimana terbuat dari cahaya? Ngebayanginnya itu macam mana? Ya nggak bisa diperlihatkan, tapi Allah SWT mewujudkan itu. Jadi ketika Rasulullah bertemu dengan para nabi itu di langit 1, 2, 3 dan seterusnya itu bahagia dari qudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya ada orang mengatakan aku bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, yang mungkin saja itu tidak bertentangan dengan akal, hanya bertentangan dengan adat. Ini harus dibedakan. Itu tidak bertentangan dengan akal. Bisa tidak manusia bertemu secara dalam keadaan sadar dengan orang yang sudah meninggal dunia? Secara akal itu mungkin saja karena fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi secara adat kebiasaan itu sesuatu yang jarang terjadi. Contoh misalnya, secara adat bahwasanya api pasti dapat membakar menurut kebiasaannya, tapi akal kita tidak menolak kalau api suatu saat tidak membakar. Seperti apa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita harus mampu membedakan antara hukum akal dengan hukum adat. Oleh sebab itu, kan para ulama masih berbeda pendapat. Mimpi bertemu dengan Nabi mungkin tidak, hadisnya sahih, tidak perlu ada keraguan lagi. Tapi ada sebagian
Artinya